Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Bulan November 2023, peristiwa pembunuhan sadis terjadi di Kota Batam. Mantan Direktur RSUD Padang Sidempuan harus meregang nyawa di tangan suaminya. Dalam menjalankan aksi sadisnya, pelaku yang bernama Ahmad Yuda melibatkan wanita belia yang menjadi selingkuhannya. Sementara buntut aksi demo berakhir ricuh pada bulan September menyisakan hubungan panas antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Saling tuding dan saling bantah di media massa tidak terelakkan dari dua pemimpin daerah tersebut. Sederet peristiwa di bulan November telah kami kemas dalam lensa 2023. Nanti saya keluar tahanan akan saya buka semua biar masyarakat tahu bahwa ini kerjaan daripada Provinsi Kepulauan Riau. Saya tidak sebut orangnya, tapi kira-kira dari sana Bapak Ibu sekalian. Di awal bulan November 2023, pasca aksi demo berakhir ricuh di depan kantor BP Batam, hubungan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam Muhammad Rudi memanas. Memanasnya hubungan dua kepala daerah tersebut dilatar belakangi oleh pidato Wali Kota Batam saat membuka pelatihan digital IKM dan UKM di Hotel Harmony One. Saat itu Wali Kota Batam menyebut jika kericuhan demo di depan kantor BP Batam pada 11 September melibatkan pemerintah Provinsi Kepri. Dugaan yang disampaikan Rudi tersebut ia dapatkan dari pengakuan keluarga tersangka kerusuhan yang ditahan oleh pihak kepolisian. Seakan gerah dengan pemberitaan dan pernyataan Wali Kota Batam, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad angkat bicara. Ansar meminta Muhammad Rudi untuk tidak menyampaikan informasi hoax yang tidak jelas sumbernya kepada publik. Bahkan Ansar meminta pertanggungjawaban atas pidato yang telah diutarakan Wali Kota Batam tersebut. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur mengaku telah mendapat informasi serupa langsung dari Wali Kota Batam. Namun saat ditanya siapa oknum yang dimaksud, Wali Kota yang juga Kepala BP Batam tersebut tidak dapat memberikan jawaban. Sehari setelah mendapat respon dari Gubernur terkait pidato Wali Kota yang menyebut dalang demo berakhir rusuh adalah Pemprov Kepri, Wali Kota Batam Muhammad Rudi memberikan tanggapan. Orang nomor satu di jajaran Pemko Batam dan BP Batam ini justru mempertanyakan keaslian video dirinya berpidato yang telah viral. Videonya asli nggak deh? Yang beredar itu asli nggak? Saya tak pernah dengar. Cek aslinya dulu supaya nanti konfirmasinya lebih enak. Saya belum dapat aslinya di mana. Begitu tahu gitu ngegas. Coba yang ngedarkan itu yang asli coba kita lihat. Dari supaya tidak terjadi. Rudi mengungkapkan bahwa dirinya belum mendapatkan video asli, sehingga ia meminta ditunjukkan bukti yang dapat meyakinkan keaslian rekaman tersebut. Rudi meminta tanggung jawab atas tersebarnya video tersebut. Buntut dari demo 11 September di depan kantor BP Batam yang berakhir ricuh, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri diperiksa polisi. Dari informasi yang dihimpun reporter Batam TV, Junaidi menjalani pemeriksaan terkait dugaan keterlibatannya sebagai donatur demo. Pada bulan November, para tersangka dan kuasa hukum mengajukan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Batam. Saat putusan pra-peradilan akan dibacakan, ratusan warga Rempang serta keluarga tersangka mendatangi kantor Pengadilan Negeri Batam. Sambil menunggu pembacaan putusan, mereka menggelar zikir dan doa bersama. Namun demikian, Pengadilan Negeri Batam tetap menolak permohonan para tersangka dan kuasa hukumnya. Dengan demikian, proses hukum para tersangka terkait demo berakhir rusuh akan tetap dilanjutkan. Sehari usai pembacaan putusan pra-peradilan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Bambang Trikoro menyampaikan bahwa hasil putusan sidang menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak termohon, dalam hal ini kepolisian. Selain itu, pokok perkara yang diajukan oleh pihak pemohon pra-peradilan juga dinyatakan ditolak. Pra-peradilan ini sama sekali tidak membahas pokok perkara yang diajukan pemohon dan termohon, namun hanya untuk penilaian kebenaran yang telah disampaikan penyidik. Proses hukum selanjutnya akan melibatkan pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan,
Sementara pengadilan tetap independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Pada bulan November, kabar tidak sedap berhembus dari Sekretariat DPRD Kepri. Dari kabar serta fakta yang diperoleh dari Polda Kepri, oknum pegawai di Sekretariat DPRD melakukan perekrutan tenaga honorer yang diduga fiktif. Dugaan proses perekrutan honorer fiktif tersebut telah terjadi sejak tahun 2021 hingga 2023 ini. Dari penyelidikan polisi, oknum pejabat tersebut menggunakan beberapa modus yang ujungnya memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Terkait perekrutan honorer fiktif tidak luput dari perhatian Gubernur Ansar. Orang nomor 1 di Kepulauan Riau tersebut memberikan dukungan kepada polisi untuk mengungkap kasus honorer fiktif tersebut. Selain itu, Ansar meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Terkait pengangkatan tenaga honorer, Gubernur Kepri sebenarnya telah mengeluarkan surat edaran yang intinya tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri. Kasus pembunuhan sadis terjadi di Kota Batam pada bulan November kemarin. Kasus pembunuhan sadis tersebut melibatkan mantan Direktur RSUD Padang Sidempuan sebagai korbannya. Pelaku sendiri merupakan suami korban yang bernama Ahmad Yuda. Setelah sempat melarikan diri pasca pembunuhan, jajaran kepolisian Polresta Barelang berhasil mengamankan tersangka di Kota Pekanbaru Riau. Pembunuhan yang dilakukan oleh Ahmad Yuda tergolong sadis. Ia melakukan penyiksaan, membunuh, dan berupaya membakar jenazah korban untuk menghilangkan jejak. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Ahmad Yuda, polisi akhirnya mengungkap motif pembunuhan mantan Direktur RSUD Padang Sidempuan. Kepada polisi, tersangka mengaku jika ia nekat melakukan pembunuhan karena korban tidak memberikan modal kepada tersangka untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Padang Sidempuan. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengungkapkan, jika Ahmad Yuda meminta uang 50 miliar rupiah sebagai modal maju Pilkada di Padang Sidempuan, namun korban tidak memberikannya. Dengan demikian, motif pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut karena ingin menguasai harta milik korban. Pasca penetapan Ahmad Yuda sebagai tersangka utama pembunuhan terhadap istrinya yang juga mantan Direktur RSUD Padang Sidempuan, jajaran kepolisian masih mengejar satu orang yang membantu Ahmad Yuda dalam menjalankan aksi menghilangkan nyawa mantan Direktur berinisial TRH tersebut. Dari beberapa saksi yang telah diperiksa oleh polisi, satu orang yang berperan membantu Ahmad Yuda adalah seorang perempuan yang merupakan selingkuhannya. Bulan November 2023, tindak kejahatan hingga penghilangan nyawa di Kota Batam meningkat. Tindak kejahatan kali ini disebabkan oleh rasa cemburu yang berlebih. Akibat cemburu karena suami sering menghubungi mantan pacar, seorang istri siri nekat membakar rumah kos tempat suami dan anaknya tinggal. Akibatnya satu nyawa menjadi korban. Dari rekaman CCTV yang beredar, terlihat jelas seseorang yang berjalan mengendap, memakai helm dan terburu-buru. Perempuan tersebut berlari seiring dengan kepulan asap dari salah satu sudut rumah kos tersebut. Terkait kasus tersebut, Kapolsek Lubuk Baja Kompol Yudi Arfian menyatakan bahwa tersangka telah mengakui sebagai pelaku pembakaran kamar kos pada 8 November lalu. Meski demikian, jajaran Polsek Lubuk Baja masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Kepada penyidik, tersangka yang bernama Yuliana mengaku sengaja membakar kos-kosan tersebut karena sakit hati dengan suaminya. Meski baru 10 bulan menikah siri, mereka kerap terlibat pertengkaran. Bahkan Zainuddin pernah kepergok melakukan komunikasi lewat WhatsApp dengan mantan pacarnya. Akibat dibakar rasa cemburu, menjelang subuh tanggal 8 November lalu, Yuliana nekat membakar kos-kosan yang ditinggali Zainuddin dan anaknya dengan sebotol bensin seharga Rp20.000 yang ia beli. Raut kesedihan masih terlihat jelas di wajah Zainuddin.
ayah kandung Aida Setia Aulia yang menjadi korban kebakaran yang disengaja oleh Yuliana, istri sirinya. Di mata Zainuddin, istri sirinya merupakan wanita pencemburu dan sering memukul anaknya. Penghujung bulan November 2023, pemerintah Kota Batam harus mengusulkan kenaikan upah minimum kota kepada pemerintah Provinsi Kepri sebelum ditetapkan menjadi upah minimum Kota Batam tahun 2024. Buruh di Kota Batam mengusulkan kenaikan upah minimum kota sebesar 15% dengan alasan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Menurut Ketua Konsulat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam, Yapet Ramon, penetapan upah minimum tidak bisa berdasarkan PP 51 tahun 2023. Karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang digunakan PP 51 tahun 2023 merupakan proyeksi dari kuartal ketiga bulan September 2023 atau masih menggunakan data lama. Sementara menjelang Natal dan Tahun Baru, harga barang pokok merangkak naik. Dinas Tenaga Kerja bersama Asosiasi Pengusaha Perwakilan Serikat Pekerja di Kota Batam dan Dewan Pengupahan menggelar rapat pengusulan besaran kenaikan upah minimum Kota Batam tahun 2024 di kantor Dinas Tenaga Kerja Batam. Dalam rapat tersebut belum ditemukan kata sepakat terkait besaran angka UMK yang akan disampaikan kepada Wali Kota Batam. Dalam rapat ini masing-masing pihak memiliki usulan berbeda terkait besaran UMK tahun 2024. Adapun dari FSPLM SPSI Kota Batam mengusulkan besaran kenaikan UMK sebesar 8,89% dari UMK tahun lalu atau sebesar Rp400.000. Sementara dari FSPMI Kota Batam mengusulkan besaran kenaikan UMK tahun 2024 sebesar 15% dari UMK tahun lalu atau senilai Rp675.000. Dalam rapat rekomendasi usulan UMK se-Kepulauan Riau yang diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan Kota se-Kepri, akhirnya terungkap angka UMK yang direkomendasikan Wali Kota Batam kepada Gubernur Kepri sebesar 4,1%. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti mengungkapkan bahwa rekomendasi Wali Kota Batam tersebut merujuk pada formula penyesuaian upah yang diatur dalam PP 51 tahun 2023. Secara detail, Rudi menyebut kenaikan 4,1% didapat dari perhitungan inflasi 2,5%, pertumbuhan ekonomi 6,84%, dan memakai indeks alfa Kota Batam sebesar 0,3. Dengan demikian, besaran UMK Kota Batam yang direkomendasikan Wali Kota Batam kepada Gubernur hanya sekitar Rp184.000.